Sejak awal kerajaan Tuhan itu, kerajaan sorga itu sudah ada, saudara. Kerajaan itu bukan sesuatu yang akan datang, tetapi kerajaan itu sudah ada dan dampaknya ada sampai hari ini dan sampai di masa depan. Saudara, kita perhatikan dalam doa Bapa kami, saudara. Salah satu dalam Matius pasal yang ke-6 yang ke-10, kita sering berdoa seperti ini, datanglah kerajaanmu. Saudara perhatikan, sekilas saya berikan tentang ayat ini saudara, ini ditulis dalam bentuk imperatif aorist aktif. Artinya, ini merupakan sebuah perbuatan yang sudah dilakukan sempurna, sudah selesai, dan dampaknya ada sampai sekarang saudara. Artinya sejak awal kerajaan Tuhan itu, kerajaan sorga itu sudah ada saudara. Kerajaan itu bukan sesuatu yang akan datang, tetapi kerajaan itu sudah ada dan dampaknya ada sampai hari ini dan sampai di masa depan. Kerajaan sorga yang dibicarakan kepada murid-muridnya saudara, Yesus mau sampaikan bahwa saat dia hadir di bumi ini, dia hadir bersama dengan kerajaannya. Amin. Tuhan hadir bersama dengan kerajaannya. Makanya Tuhan mau setiap orang-orang percaya waktu itu. Tuhan mau setiap murid-muridnya, orang-orang Yahudi waktu itu, mereka percaya bahwa kerajaan itu sudah ada. Jadi saudara, sekalipun orang sering meminta supaya kerajaan itu datang, tapi saya mau katakan hari ini, kerajaan itu ada di antara saya dan saudara. Amin. Kerajaan itu ada di antara kita. Yesus mengajar, sebenarnya dalam doa Bapa kami itu, Yesus sedang mengajar orang-orang percaya, Yesus sedang mengajar murid-muridnya pada waktu itu, untuk mengaku dengan mulutnya bahwa kerajaan itu sudah datang. Amin. Bahwa Yesus itu sudah datang, bahwa Mesias itu sudah datang. Karena apa saudara? Saat Mesias ada di atas bumi ini, saat Mesias turun ke atas bumi ini, maka dia datang dengan kerajaannya. Dia datang dengan keadaan damai itu. Makanya Yesus adalah sumber damai itu. Kalau engkau berkata engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi hidupmu tidak pernah mengalami damai, saudara tanyakan Yesus yang mana, saudara? Yesus yang mana? Nah, jangan-jangan itu Yesus simbolon yang masuk. Ya kan? Tanya saudara. Karena ketika engkau berkata Yesus ada di dalam engkau menerima Yesus, seharusnya damai itu harus ada dalam dirimu. Karena apa? Yesus datang membawa damai. Amin. Yesus datang membawa keadilan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, belajar mengaku dengan mulut kita bahwa Tuhan itu, bahwa Yesus itu sudah ada bersama dengan kita saudara. Ada bersama saya dengan saudara. Ini menjadi iman kita saudara. Kerajaan sorga, saya percaya saudara. Saya katakan tadi di awal, kerajaan sorga menjadi pengharapan bagi orang-orang percaya. Bagi saya dan saudara. Amin. Dan saya percaya kerajaan surga tidak akan pernah mengecewakan setiap orang-orang yang berharap kepadanya. Saudara, saya yakin saudara, kerajaan surga itu menjadi kerinduan bagi kita. Amin. Saudara rindu masuk ke surga, amin. Makanya saudara bernyanyi, oh Yerusalem, kota mulia. Itu sebuah kerinduan saudara untuk masuk surga, ya kan? Ini yang benar-benar rindu saudara. Tapi saudara yang mau pulang duluan silahkan, amin. Yang mau ke surga duluan silahkan, tapi kalau bisa Tuhan aku jangan dulu ya kan. Supaya aku mau sampaikan dulu Injil kerajaan ini kepada banyak orang lain, amin. Tapi saudara yang sudah kecapean, yang sudah mau rindu ke Yerusalem silahkanlah pulang duluan. Minta Tuhan, Tuhan aku mau pulang cepat-cepat. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kerajaan sorga, ya, kerajaan sorga berbicara tentang harapan yang pasti bagi kita. Harapan yang tidak bisa ditawar-tawar. Saudara, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, berarti Tuhan turun ke atas dunia ini supaya dunia
supaya bumi, supaya saya dan saudara kembali mengalami surga itu. Amin. Supaya kita kembali masuk dalam kerajaan itu. Kalau Adam dan Hawa Tuhan izinkan menikmati suasana surga saudara. Tapi kita akan belajar nanti dalam kebenaran firman Tuhan ini. Di hari yang akan datang, Tuhan mau engkau tidak hanya mengalami suasana surga. Tapi engkau bisa masuk dalam kerajaan itu. Amin. Supaya setiap kita masuk dalam kerajaan itu. Dalam Matius 3 yang kedua, Yohanes berkata saudara, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini Yohanes duluan yang memberitakan tentang kerajaan sorga saudara. Saudara selidiki firman Tuhan. Kerajaan sorga pertama sekali, ya, kerajaan sorga pertama sekali disampaikan oleh Yohanes yang berkata bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan kemudian Yesus dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Yesus berkata, Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara perhatikan pemberitaan Yesus. Saudara perhatikan pemberitaan Rasul Yohanes. Yohanes menyerukan tentang kerajaan yang sudah dekat. Yesus juga memberitakan tentang kerajaan yang sudah dekat. Saudara, kalau kita lihat apa yang Yohanes sampaikan dan Yesus beritakan, ternyata kerajaan surga itu menjadi pusat pemberitaan Injil. Amin. Kerajaan surga itu menjadi pusat pemberitaan Injil. Saya dan saudara seharusnya engkau hidup memberitakan kerajaan surga kepada banyak orang. Memperkenalkan kerajaan surga kepada banyak orang. Atau setidaknya ketika saya dan saudara hidup, orang lain bisa mengalami suasana surga yang ada dalam hidup kita. Amin. Jangan saudara katanya keluarga Kristen, tapi tiap pagi berantem terus. Ya kan? Anaknya mau ke sekolah pun ribut terus. Tapi cerita tentang kerajaan surga nggak mungkin saudara, nggak mungkin didengar. Atau ketika kita menceritakan kerajaan surga, tetapi ketika melihat gaya hidup kita seperti itu, orang malas masuk surga, ya kan? Ah, ngapain masuk surga? Nanti jumpa kayak orang-orang kayak kalian lagi, ya kan? Bahaya saudara. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kerajaan surga itu Yesus sampaikan, bertobatlah. Amin. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kata sudah dekat ini saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam bahasa aslinya artinya tidak jauh. Amin. Kerajaan surga itu tidak jauh. Artinya lagi bahwa kerajaan surga itu berada pada titik yang sama. Amin. Berada dalam lokasi yang sama. Amin. Artinya ketika Yohanes berkata bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, Yohanes tahu saudara, kerajaan itu tidak jauh dari antara orang-orang yang ada di situ. Bahkan Yesus berkata saudara, bertobatlah dalam Matius 4 yang ke-17, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus mau katakan saudara yang terkasih kepada saya dan saudara yang ada di tempat ini, bahwa kerajaan surga itu ada di antara kita. Amin. Ada di antara saya dan saudara. Tidak jauh saudara. Bahkan bisa dikatakan saya dan saudara itu ada di tempat yang sama dengan kerajaan surga itu. Saya kasih contoh saudara. Bagaimana menggambarkan kerajaan surga itu. Saudara, dalam sebuah pertandingan tinju saudara. Dalam sebuah ring tinju, di mana kedua petinju sudah ada di atas ring saudara. Keduanya sudah ada di atas ring, sekalipun mereka belum saling memukul. Tapi mereka dekat, betul ya? Gak mungkin main tinju satu di sini, satu di sini kalang, kan gak mungkin. Tapi artinya saudara, kedua petinju ini menggambarkan antara saya, antara manusia dengan surga. Engkau sudah ada di atas ring yang sama, sekalipun belum melakukan. Itu contoh yang pertama. Yang kedua saya kasih contoh. Kalau seseorang didapati melakukan kesalahan dan dia akan dieksekusi saudara, dia masuk ke dalam ruang eksekusi dan algojonya sudah ada di situ, di dalam ruangan itu.
Artinya yang bersalah dengan si Algojo itu sudah ada di ruangan yang sama sekalipun belum dieksekusi. Begitulah dekatnya saudara antara manusia dengan kerajaan surga. Makanya Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bukan berarti saudara 500 tahun lagi baru datang kerajaan surga, enggak. Bukan berarti 1000 tahun lagi kerajaan surga akan datang, enggak. Tapi yang Yesus sampaikan waktu itu, bertobatlah bahwa kerajaan surga itu ada di dekatmu. Amin. Ada di antaramu. Sekalipun engkau belum merasakannya, belum melihatnya. Saudara, ketika kita sampaikan berita kerajaan surga kepada setiap orang, saya percaya surga bersuka cita. Amin. Bawa jiwa kerajaan surga saudara. Bawa jiwa untuk Tuhan. Katakan kepada setiap orang-orang terdekat saudara bahwa kerajaan itu ada di antaramu. Kerajaan itu ada di dekatmu. Enggak jauh dari antaramu saudara. Jangan menunggu 200 tahun lagi. Jangan menunggu 500 tahun lagi baru berpikir engkau kerajaan itu datang saudara. Enggak. Tapi Yesus berkata dalam doa Bapa kami. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Mengakulah dengan mulutmu. Katakan kerajaanmu telah datang di bumi ini. Amin. Dan aku mau mengalami kerajaan itu Tuhan. Aku mau mengalami sukacita itu Tuhan. Aku mau mengalami damai itu Tuhan. Aku tidak mau disibukkan dengan pakaian saja. Aku tidak mau disibukkan dengan makanan atau minuman saja. Tapi dalam hidupku aku mau merasakan kerajaan itu. Amin. Saat engkau berkata dia lahir ke dalam dunia ini saudara. Saudara jangan berpikir dia meninggalkan kuasanya. Enggak. Dia tetap hadir sebagai Tuhan. Dia hadir sebagai Raja. Dan seharusnya engkau bisa mengalami kerajaan itu. Engkau bisa mengalami kuasa itu. Kenapa saudara? Kerajaan itu ada dekat dengan kita. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang kita punya saudara. Betul sekali bahwa hidup ini adalah kesempatan bagi kita saudara. Saya semakin merenung-renungkan kebaikan Tuhan. Tuhan apa yang harus ku kejar dalam hidup ini ya kan. Mungkin saudara pun sering merenung saudara. Aku sudah bekerja keras tapi hidupku kok begini-begini saja. Aku bekerja siang dan malam. Aku menjaga kesehatan tapi aku tetap sakit. Ya kan. Engkau mulai hilang harapan dengan Tuhan. Tapi saya katakan hari ini. Bagianmu adalah kerajaan surga. Haleluya. Bagian saya dan saudara adalah kerajaan surga. Kerajaan itu dekat dengan saudara. Makanya saya katakan tadi saudara yang mau pulang, pulanglah duluan. Amin. Tapi kalau saya berdoa, Tuhan jangan dulu pulang aku. Saya mau memberitakan kerajaan surga kepada orang-orang lain. Haleluya. Yang sudah terlalu capek lihat dulu kiri kanannya. Kalau udah terlalu capek kali hidup, minta sama Tuhan, aku mau pulang. Janganlah. Tapi kalau engkau merasa masih ada tugas yang harus engkau selesaikan, Tuhan kasih aku kekuatan. Amin. Kasih aku keyakinan Tuhan. Saya katakan di awal, saat orang lain mulai bersembunyi dengan ketakutan zaman, seharusnya saya dan saudara orang-orang percaya, engkau semakin berani dan engkau semakin yakin di dalam Yesus. Amin. Semakin berani berdiri. Orang lain semakin sembunyi, engkau semakin berdiri. Karena apa? Engkau punya Tuhan yang ajaib. Kenapa? Engkau tahu sekalipun engkau menderita, sekalipun engkau dianiaya saudara. Engkau tahu bagianmu adalah kerajaan surga. Haleluya. Bagianmu adalah kerajaan surga. Saudara, firman Tuhan gak hanya tawar-tawarkan berkat saudara. Capek saudara tawarkan orang lain untuk diberkati, disembuhkan, ditolong. Enggak. Yang paling inti yang harus saudara sampaikan kepada orang-orang lain adalah sampaikan. Kalau engkau percaya, engkau akan masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Engkau akan diselamatkan. Inilah Injil pemberitaan itu. Yesus berkata, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Yohanes berseru, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau saudara yang berkhotbah, bertobatlah.
sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Amin. Jangan berpikir, Pak, mulai aku lahir udah ku dengar khotbah itu kerajaan surga sudah dekat, nggak tahu kapan dekatnya. Sampai mati opungku nggak datang-datang kerajaan surga. Ini membuktikan saudara, ayat ini tidak berbicara tentang waktu dan masa. Tapi ayat ini berbicara surga ada di antara